Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kita mengikuti rilis tingkat nasional pada kesempatan ini, BPS Provinsi Jawa Tengah akan menyampaikan beberapa indikator yang kita kumpulkan sampai dengan bulan Juni 2020. Yang pertama terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Jawa Tengah, kemudian perkembangan nilai tukar petani atau NTP, dan harga produsen gabah Jawa Tengah, posisinya juga bulan Juni. Berikutnya adalah perkembangan pariwisata Jawa Tengah, posisi pada sampai dengan akhir Mei 2020. Ekspor dan impor Jawa Tengah juga kondisi bulan Mei, dan yang terakhir perkembangan transportasi udara, transportasi laut, baik penumpang maupun angkutan barang. Saya mulai dari inflasi. Pada bulan Juni 2020, Jawa Tengah mencatat inflasi sebesar 0,20%. Dengan kondisi inflasi 0,20%, maka inflasi tahun kalender, yaitu dibandingkan dengan indeks harga pada bulan Desember 2019, tercatat sebesar 0,82%. Sementara kalau kita lihat year on year, yaitu dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, inflasi Jawa Tengah sudah mencapai 2,48%. Inflasi terjadi di semua kota, 6 kota yang kita monitor di Jawa Tengah. Yang tertinggi tercatat inflasi Juni di Kota Tegal sebesar 0,42%. Diikuti oleh Kota Purwokerto, Banyumas, kemudian Surakarta, Kota Cilacap, Semarang, dan yang terendah ada di Kabupaten Kudus atau Kota Kudusnya sendiri. Jadi secara kumulatif year on year, Kota Semarang masih mencatat angka tertinggi yaitu 2,84%, sementara untuk tahun kalender tercatat sebesar 1,48%. Kita lihat di dalam grafik tren bahwa posisi inflasi Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2020 relatif sangat rendah kalau dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019. Ini tentunya merupakan indikasi adanya permintaan yang mungkin memang lebih rendah dibandingkan dengan suplai daripada komoditas di Jawa Tengah. Kalau kita perhatikan, menurut kelompok barang, kelompok komoditas, maka inflasi tertinggi itu masih ditempati oleh bahan makanan, kemudian minuman, dan tembakau. Dengan inflasi sebesar 0,59% pada bulan Juni 2020, dan andilnya terhadap inflasi yang sebesar 0,20 itu sebesar 0,15%. Di sisi lain ada satu kelompok yang pada Juni 2020 mengalami deflasi, antara lain pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kemudian juga untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sedangkan untuk kelompok komoditas yang lain mengalami inflasi yang cukup besar. Komoditas yang paling utama mendorong inflasi adalah daging ayam ras, diikuti oleh telur ayam ras, angkutan antar kota, ini adalah angkutan darat, ya,
Kemudian untuk komoditas lain juga ada ikan lele, sabun deterjen, pupuk, dan cair. Nah, sedangkan penghambat daripada inflasi atau kita sebut deflasi, yaitu inflasi negatif, antara lain adalah bawang putih, gula pasir, angkutan udara, emas perhiasan, dan cabai merah. Kita tahu bahwa bawang putih di Jawa Tengah juga sebagian wilayah memproduksi, namun juga ada suplai dari impor Cina. Demikian mengakibatkan suplai yang cukup tinggi di wilayah Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk gula pasir memang kita memasuki masa penggilingan, di samping juga tentunya ada beberapa suplai komoditas impor, sehingga terjadi juga tingginya suplai, sementara demand-nya mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terutama ketika bulan puasa dan lebaran. Angkutan udara menurut catatan kami juga mengalami penurunan, itu untuk beberapa penerbangan, baik di Bandara Ahmad Yani maupun di Adi Sumarmo. Ya. Secara internasional, untuk harga emas juga mengalami penurunan, sedangkan cabai merah terutama adalah karena suplai dari produsen cabai yang cukup melimpah. Nah, komoditas yang mendorong inflasi maupun yang deflasi terjadi hampir di semua kota, hampir semuanya sama terjadi, kecuali di beberapa misalnya untuk sabun, kemudian untuk daging sapi mengalami deflasi di Kudus, ya. Sementara yang lain mengalami kenaikan harga dari bulan Mei 2020. Untuk komoditas 10 besar lainnya yang menekan inflasi, relatif juga terjadi di hampir semua kota yang kita monitor, bahkan kalau tidak flat maka terjadi deflasi untuk komoditas yang 10 besar utama dari barang-barang atau bahan makanan yang dikonsumsi di masyarakat Jawa Tengah. Nah, kalau kita membandingkan untuk ibu kota provinsi, maka posisi Semarang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa ibu kota yang lain. Tapi yang tertinggi masih dicatat di Bandung, kemudian diikuti di Surabaya, berikutnya adalah di Kota Serang atau Banten, kemudian baru diikuti di Kota Semarang. Sementara DKI Jakarta dan Yogyakarta mencatat inflasi di bawah Kota Semarang. Selanjutnya adalah terkait dengan nilai tukar petani yang merupakan indikasi bagaimana tingkat nilai tukar daripada komoditas pertanian terhadap barang-barang yang dikonsumsi maupun barang untuk modal usaha pertanian. NTP pada bulan Juni mengalami penurunan sedikit 0,01%, namun angkanya masih berada di atas 100, yang berarti kondisi nilai tukar petani pada bulan Juni masih lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar 2018. Sementara kita lihat di sebelah kiri yang hijau itu adalah nilai tukar petani di nasional yang mengalami kenaikan tetapi posisinya masih berada di bawah nilai tukar petani pada tahun dasar yang harusnya 100. Nah, penurunan di Jawa Tengah disebabkan oleh penurunan di komoditas kelompok subsektor tanaman pangan maupun hortikultura, serta di kelompok perikanan. Sementara untuk tanaman perkebunan rakyat dan peternakan mencatat kenaikan. Bahkan peternakan bisa mencatat kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, yaitu sebesar 1,69%. Namun demikian, posisi daripada nilai tukar petani peternakan maupun nilai tukar petani perkebunan rakyat berada di bawah
100, artinya lebih kurang menggembirakan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 secara rata-rata. Demikian juga untuk nilai tukar petani pada nelayan tangkap yang mencatat NTP sebesar 99,32%. Kalau kita lihat secara tren, maka nilai tukar petani tahun 2020 ini sepanjang Januari sampai dengan bulan Juni mencatat nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi nilai tukar petani pada tahun 2019. Selanjutnya kita lihat nilai tukar usaha pertanian, yaitu yang hanya memperhatikan antara nilai atau harga-harga yang diterima petani berdasarkan komoditas yang dihasilkan dan dibandingkan dengan indeks yang dibayar tetapi untuk kebutuhan produksi maupun pembelian barang modal. Kalau kita lihat di sini, NTUP secara keseluruhan juga mengalami penurunan dari 101,10 pada bulan Mei 2020 menjadi 100,82 pada Juni 2020 atau menurun 0,28%. Penurunan ini masih relatif baik karena dibandingkan kondisi 2019, NTUP pada bulan Juni masih berada di atas Juni 2019. Nah, menurunnya NTP itu disebabkan oleh hampir semua subsektor, kecuali pada subsektor peternakan yang NTUP atau nilai tukar usaha peternakan itu mengalami kenaikan 1,51%. Namun demikian, NTUP peternakan juga masih tercatat di bawah angka 100. Ini yang perlu menjadi warning tentunya. Selanjutnya adalah perkembangan harga gabah baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan. Pada tingkat petani, posisi harga gabah Juni 2020 untuk kategori gabah kering giling mengalami penurunan dibandingkan Mei tahun 2020 sebesar 3,05%. Sementara dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, mengalami kenaikan sebesar 12,89%. Sedangkan untuk kategori gabah kering panen, baik menurut Mansuman maupun YOY mengalami kenaikan. Gabah kering panen meningkat 0,43% dibanding bulan Mei tahun 2020, sementara dibanding bulan Juni tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,99%. Berikutnya adalah harga gabah di tingkat penggilingan mengalami penurunan untuk kategori gabah kering giling, walaupun penurunannya masih relatif lebih baik dibandingkan dengan harga patokan gabah kering giling yang ditetapkan sebesar 5.250, sementara harga gabah kering giling pada bulan Juni tercatat sebesar Rp5.337,44. Untuk gabah kering panen mengalami kenaikan dibanding bulan Mei sebesar 0,37%, dan juga mengalami kenaikan dibanding bulan Juni 2019 sebesar 6,50%. Berikutnya adalah terkait dengan perkembangan pariwisata yang merupakan sektor terdampak paling besar selama COVID-19, terutama adalah karena pembatasan pergerakan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Dampak yang sangat terasa adalah dari wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Jawa Tengah, menurun sangat drastis sampai dengan pada bulan Mei 2020
tidak ada satupun warga negara asing yang datang ke Jawa Tengah melalui penerbangan langsung. Jadi memang sampai bulan Mei kita belum membuka penerbangan karena memang ada pembatasan untuk penerbangan dari luar negeri. Jadi bisa kita katakan bahwa posisi bulan Mei 2020 dibanding April maupun dibandingkan dengan Mei 2019 menurun sebesar 100%. Sedangkan secara kumulatif karena pada bulan Januari masih mencatat kedatangan Wisman maupun pada bulan Februari, maka secara kumulatif dari Januari sampai dengan Mei 2020 mencatat penurunan 41,60%. Dampak COVID juga terasa di perhotelan, yaitu dari indikasi indikasi adanya penurunan tajam untuk tingkat penghunian kamar hotel. Dibandingkan dengan bulan April 2020, TPK Mei memang mencatat sedikit kenaikan 0,18 poin yang disebabkan oleh kenaikan pada bintang 1, bintang 3, bintang 4, namun untuk bintang 2 dan bintang 5 mengalami penurunan. Jadi secara keseluruhan dibandingkan dengan bulan sebelumnya meningkat 0,18 poin, namun dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2019 menurun drastis sebesar 24,40 poin, yaitu dari 35,23 menjadi 10,83. Penurunan ini paling tajam terjadi di bintang 5 tentunya. Di sini banyak sekali tentunya pertemuan-pertemuan yang kita sebut sebagai industri MICE, yaitu meeting insentif, kemudian conference itu banyak juga tidak dilakukan. Di samping juga memang beberapa aktivitas hotel bintang di Jawa Tengah menutup sementara ketika pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei yang lalu. Untuk jumlah penghuni hotel, rata-rata lama menginapnya relatif juga mengalami penurunan dibandingkan dengan April, walaupun sangat sedikit, yaitu 0,04 poin, di mana nilai tertinggi itu ada di hotel bintang 2 dan bintang 3, yaitu sebesar 1,35 malam, sementara yang terendah tercatat di hotel bintang 1, yaitu 1,11 malam. Dibandingkan dengan tahun lalu mengalami sedikit kenaikan 0,04, tetapi dibandingkan dengan bulan bulan April 2020 mengalami penurunan sebesar 0,04%. Indikator berikutnya adalah terkait dengan perkembangan perdagangan luar negeri yang kita akan sajikan ekspor dan impor baik menurut komoditas migas maupun non-migas. Ekspor kita pada bulan Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 16,29% dibandingkan dengan bulan April 2020 dan menurun lebih tajam lagi 41,26% dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2019. Penurunan paling tajam terjadi pada komoditas non-migas, kalau kita lihat dari sisi nilainya, karena memang permintaan negara partner dagang Jawa Tengah juga kemungkinan mengalami penurunan akibat daripada COVID, sehingga ada banyak kegiatan aktivitas produksi yang merupakan barang input di negara sana juga tidak dilakukan impor dari Indonesia dan Jawa Tengah.
Nah, sementara untuk ekspor komoditas migas malah mencatat kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 13,62 juta US dollar pada bulan April 2020 menjadi 36,28 juta US dollar pada bulan Mei 2020. Kenaikannya sebesar 166,42%. Diduga ini adalah komoditasnya lebih kepada hasil-hasil migas, karena kalau kita cermati bahwa secara internasional harga-harga komoditi migas untuk crude oil mengalami penurunan. Bahkan beberapa bulan yang lalu sampai dikatakan harganya negatif. Artinya bahwa produsen itu mengekspor tapi malah membayar importirnya. Nah, lebih lanjut kita perhatikan secara tren, ini biasanya bulan Mei itu mencatat kenaikan ekspor baik migas maupun total, tetapi pada bulan Mei 2020 ini masih mencatat penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun komoditas yang menyebabkan penurunan, yang paling besar adalah komoditas untuk kayu dan barang dari kayu, yaitu HS44 dengan nilai penurunan sebesar 24,47 juta US dollar. Kemudian penurunan komoditas alas kaki dari sebelumnya menurun sebesar 19,21 juta US dollar. Kemudian pakaian jadi bukan rajutan menurun 11,03 juta US dollar. Perabotan penerangan rumah juga menurun 8,95 juta US dollar. Sementara beberapa komoditas mengalami kenaikan ekspor seperti karet dan barang dari karet. Naik 1,78 juta US dollar, kemudian komoditas kopi, teh dan rempah-rempah, komoditas tembakau, susu, mentega dan telur serta kain perca mengalami kenaikan yang cukup menjanjikan. Berikutnya kalau kita lihat ekspor menurut kelompok barang. Ekspor terbesar kita masih dari komoditas non-migas, terutama dari industri pengolahan, sebesar 408,71 juta US dollar. Namun ini mengalami penurunan baik dari sisi share-nya maupun dari sisi value. Penurunan ekspor industri pengolahan itu mencapai 21,67% dibandingkan dengan ekspor pada bulan April 2020. Sedangkan produk pertanian, meski angkanya tidak terlalu besar, mengalami kenaikan sebesar 16,35%, sedangkan produk-produk lain dari pertambangan dan galian lainnya itu mengalami penurunan 42,65%. Sehingga secara total dibandingkan dengan bulan Mei dibandingkan April mengalami penurunan 16,29%. Secara kumulatif Januari bulan sampai dengan Mei 2020, porsi daripada ekspor non-migas mencatat 92,05% dari total Mei, sementara yang terbesar ada di industri pengolahan 93,98%, ya, diikuti oleh komoditas migas, kemudian pertanian dan tambang lainnya. Kalau kita perhatikan 10 komoditas atau 10 kelompok komoditas utama di Jawa Tengah, yang share-nya itu sekitar 79,64%, hampir keseluruhannya mengalami penurunan, kecuali untuk barang-barang dari kulit naik 6,32%, kemudian produk dari lemak dan minyak hewani dan maupun nabati, secara kumulatif dari Januari Mei
2020 meningkat sebesar 25,18% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Jadi komoditas 10 komoditas terbesar tadi menurun 15,13%. Penurunan ini tentunya juga dipengaruhi oleh negara pasar kita, terutama Amerika Serikat yang peranannya pada bulan Januari sampai Mei masih mencatat 34,44%. Kita tahu di Amerika juga sedang mengalami pandemi COVID yang cukup besar, cukup keras. Sementara Tiongkok yang sudah mulai baik itu porsinya hanya 7,50%. Jepang relatif lebih tinggi 11,73%. Jadi 3 negara utama ini memang sangat mempengaruhi kondisi ekspor maupun impor dari Jawa Tengah. Sementara itu di negara-negara ASEAN ini relatif juga masih rendah dengan nilai 196,38 juta US dollar menempati 6,43% porsi ekspor Jawa Tengah. Sedangkan Uni Eropa yang mencakup 14,75%, ekspor kita ke Uni Eropa mencapai 450,14 juta US dollar. Berikutnya adalah perkembangan impor. Impor kita yang tercatat cukup tajam penurunan adalah impor migas. Impor migas ini menurun, salah satu penyebabnya adalah nilai daripada impor itu dipengaruhi oleh harga dari komoditas yang kita impor. Sementara secara volume sebenarnya tidak terlalu signifikan penurunannya. Nah, secara keseluruhan impor Mei 2020 menurun cukup tajam 42,13% dibandingkan bulan April 2020 dan menurun 59,47% dibandingkan dengan Mei tahun 2019. Jadi impor kita baru atau hanya mencatat 441,94 juta US dollar pada bulan Mei 2020. Impor ini juga kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya relatif cukup rendah, impor baik itu total maupun impor non-migas. Terutama memang disebabkan oleh impor non-migas yang sangat tajam, antara lain disebabkan oleh komoditas seperti mesin-mesin dan pesawat mekanik yang menurun 45,62 juta US dollar. Kemudian mesin peralatan listrik menurun 41,19 juta US dollar, kapas menurun 23,61 US dollar, plastik dan barang dari plastik yang menurun 18,71 juta US dollar. Sementara beberapa komoditas seperti lokomotif dan peralatan kereta api mengalami kenaikan impor 6,57 juta US dollar. Susu, mentega dan telur meningkat 5,06 juta US dollar. Kapal terbang dan bagian-bagiannya meningkat 4,79 juta US dollar dan besi dan baja meningkat 2,39 juta US dollar. Kita lihat dari sini bahwa komoditas yang utama menurun itu adalah dari sisi bahan baku dan penolong serta barang modal. Untuk barang modal penurunan impor Jawa Tengah pada bulan Mei 2020 sebesar 63,45% dibandingkan dengan bulan April 2020. Sementara bahan baku dan penolong menurun lebih tajam juga 40,34%. Sedangkan barang-barang konsumsi menurun 31% dibandingkan dengan April 2020. Ini tentunya merupakan indikasi bahwasanya aktivitas industri juga mengalami penurunan di Jawa Tengah karena bahan baku dan penolong yang asalnya dari impor
ada kecenderungan mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan ini juga dialami oleh komoditas utama lainnya. Dari 10 komoditas yang porsinya 66,20% untuk impor Jawa Tengah, hanya satu komoditas yaitu gula dan kembang gula yang mengalami kenaikan dari 43,99 juta US dollar selama Januari-Mei 2019 menjadi 109,64 juta US dollar Januari-Mei tahun 2020. Namun kita lihat bahwa beberapa komoditas barang modal yaitu HS84, HS85, kemudian juga beberapa komoditas bahan baku seperti kapas, plastik dan barang dari plastik sebagai bahan baku penolong, kemudian gandum-ganduman, biji-bijian berminyak, kain rajutan, ya, serat stafel, filamen buatan, seluruhnya mengalami penurunan. Sehingga secara total dari 10 komoditas barang utama Jawa Tengah menurun 28,73% selama Januari-Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Penurunan ini salah satu atau mungkin sebagian disebabkan juga karena aktivitas ekspor daripada negara-negara asal barang kita, terutama dari Tiongkok, kemudian dari Amerika dan dari Jepang, itu juga mengalami penurunan aktivitas ekspor. Demikian juga dari negara-negara ASEAN lain, seperti misalnya komoditas-komoditas yang biasanya kita impor dari Thailand, itu juga mengalami penurunan. Nah, akibat dari perkembangan seperti yang saya sampaikan tadi, maka bisa kita lihat bagaimana pola surplus dan defisit dari transaksi antara Jawa Tengah dengan negara-negara partner dagang kita, terutama yang utama adalah dari Amerika Serikat, kita masih mencatat surplus, walaupun mengalami penurunan surplus hampir setengahnya. Demikian juga untuk negara seperti Jepang, kemudian Jerman, Belanda, kita masih mencatat surplus. Dan dengan Malaysia pun dari yang sebelumnya atau tahun 2019 mengalami defisit 138,79, pada periode Januari-Mei 2020, Jawa Tengah mengalami surplus dengan Malaysia sebesar 39,64 juta US dollar. Sedangkan dengan Tiongkok kita masih tetap defisit, namun defisitnya menurun cukup tajam dari sebelumnya Januari-Mei 2019 defisit 1.531,05 juta US dollar menjadi defisit hanya 928,87 juta US dollar. Nah, dengan perkembangan ini maka kita bisa lihat bahwa secara total ekspor dan impor kita menyebabkan defisit di beberapa periode, tetapi sudah mencatat surplus sebesar 14,48 juta US dollar pada bulan Mei 2020. Surplus ini juga tentunya dipengaruhi atau disebabkan oleh surplus dari barang-barang non-migas yang pada bulan Mei 2020 mencatat surplus sebesar 56,73 juta US dollar. Berikutnya adalah indikator terakhir terkait dengan angkutan. Kita tahu bahwa selain pariwisata, angkutan menjadi sektor yang terdampak cukup keras selama pandemi COVID karena ada pembatasan sosial maupun pembatasan fisikal. Ya.
Jadi kita lihat di sini bahwa pada bulan Mei tahun 2020 penerbangan penumpang dari Jawa Tengah, baik yang domestik maupun yang internasional, itu mengalami penurunan sangat tajam. Ya. Bulan Mei internasional tercatatnya menurun baik untuk kedatangan maupun untuk keberangkatan. Demikian juga untuk penerbangan domestik menurun sangat tajam apabila dibandingkan dengan penumpang pada bulan April tahun 2020. Kita lihat garis yang merah itu adalah kedatangan ke Jawa Tengah, mengalami penurunan dibanding dengan bulan April sebesar 94,59%, sementara dibandingkan dengan Mei tahun 2019 hampir 100% penurunannya, yaitu 99,12%. Demikian juga untuk keberangkatan menurun 99,52% dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2019 dan menurun 97,57% dibandingkan posisi pada bulan April 2020. Mudah-mudahan bulan depan rilis kita bisa memberikan indikasi yang baik karena penerbangan pada bulan Juni relatif sudah makin banyak gitu setelah dibukanya penerbangan pada akhir Mei yang lalu. Untuk penumpang laut, kita masih mencatat penurunan baik secara mansuman maupun YOY. Untuk kedua-dua arah, yaitu yang pertama tentunya untuk keberangkatan dari Jawa Tengah dan kedatangan ke Jawa Tengah, keduanya mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan lalu menurun sekitar 50-an%, sementara dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu pada bulan Mei tahun 2019, turunnya jauh lebih tajam. Tentunya ini juga di samping karena COVID, juga pada tahun lalu pada bulan Mei adalah bulan di mana terjadinya Lebaran, sehingga ada arus penumpang baik yang datang maupun yang kembali ke tempat asal pada bulan Mei tahun 2019. Berikutnya adalah terkait dengan bongkar muat barang, angkutan laut. Ini mencakup juga bongkar muat untuk komoditas yang ke luar negeri maupun antar pulau. Kalau kita perhatikan di sini bahwa untuk komoditas non migas, Jawa Tengah mencatat kenaikan pada arus bongkar sebesar 13,16% dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2019. Sementara untuk kegiatan bongkar migas maupun non migas dibandingkan dengan bulan yang lalu mengalami penurunan yang cukup besar. Untuk muat atau mungkin kita anggap sebagai ekspor, baik itu ke luar negeri maupun ke provinsi lain, komoditas non migas Jawa Tengah juga mengalami penurunan yang sangat tajam dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2019. Penurunan itu sebesar 92,45%. Ini merupakan indikasi bahwasannya juga aktivitas daripada komoditas di Jawa Tengah yang mungkin utamanya adalah dari hasil industri mengalami penurunan yang cukup tajam baik untuk ekspor maupun diperdagangkan ke pulau-pulau lain di luar Jawa Tengah. Demikian rilis kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa menjadi rujukan di dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah maupun oleh para pelaku bisnis di dalam mencermati data-data yang kami rilis.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.